Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafarehan. Di sini saya tidak sendiri karena ini adalah merupakan tugas, salah satu bentuk pemenuhan dari tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Erna Setiani. Kami dari kelompok yang beranggotakan Virgirian Ibrahim, Arya Musfika Amrullah, Ruli Yudhistira, dan saya sendiri, Ahmad Dafarehan. Yang mana kesempatan video kali ini kita akan melihat secara langsung metode pengujian yang akan kita lakukan dari heteroskedastisitas yang nanti kita akan lihat videonya bersama-sama. Namun teman-teman semua, sebelum kita lanjut, mari kita pahami konsep-konsep dasar lebih dahulu dari uji heteroskedastisitas menggunakan Gleitzer ini. Teman-teman, pengujian ini adalah pengujian dari asumsi klasik dalam analisis regresi, yang mana pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Yang mana metode heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier yang tidak efisien dan akurat. Model regresi ini yang baik ditandai dengan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas ini, teman-teman semua. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah pengujian menggunakan uji Gleitzer. Yang mana dengan uji Gleitzer ini diharapkan dengan cara meregresikan variabel independen bebas dengan nilai absolut residualnya. Itu caranya, teman-teman semua. Yang mana contoh kasus yang kita akan ambil, yaitu kita sudah ada memiliki tujuan penelitian pengaruh persepsi mengenai pentingnya organisasi mahasiswa dan kepercayaan trust pada calon ketua terhadap partisipasi dalam pemilihan ketua organisasi mahasiswa tahun 2022-2023. Yang mana praktik ini jelas menggunakan uji heteroskedastisitas untuk persamaan regresi pengaruh persepsi untuk variabel X1 dan kepercayaan X2 dan nilai partisipasinya untuk variabel Y, teman-teman semua. Yang mana ini ceritanya ya, teman-teman semua, adalah data yang kita ambil merupakan hasil dari data primer, atau kita mencari langsung datanya dengan cara wawancara ataupun kuesioner yang kita bagikan ya, teman-teman semua. Dan ini juga sudah diasumsikan, sudah kita jumlahkan terlebih dahulu di setiap poin-poin pertanyaan, dan di tiap-tiap tadi yang kita sebutkan variabel 1 maupun X2-nya, bahkan sampai ke nanti kita insya Allah akan melihat tingkat Y-nya itu akan seperti apa. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman semua, dengan metode yang kita akan pakai, mari kita secara lengkap melihat sebagai video berikut ini. Langkah yang pertama kita ambil, kita langsung ke new dataset dan klik open untuk membuka dokumen baru yang mana kita akan siapkan untuk kita masukkan data yang sudah kita buat di dalam Excel yang kita akan copy ke dalam data dari data view ini. Namun kita sebelum mengcopy data dari data Excel yang kita sudah siapkan, kita terlebih dahulu menuju ke data variable view untuk kita siapkan dari X1, X2, dan juga variabel Y yang kita sudah siapkan dengan judul yang sudah ditentukan. Jangan lupa teman-teman semua untuk merubah terlebih dahulu desimalnya ke angka 0. Karena kita pengen untuk desimalnya itu tidak ada desimal atau nilainya 0. Kemudian kita juga bisa menandakan dulu labelnya sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Seperti variabel pertama X1 yaitu persepsi, variabel 2 itu kepercayaan, dan variabel 3 atau variabel Y-nya itu adalah partisipasi.
Teman-teman semua, untuk data lainnya seperti values dan missing dan lain sebagainya itu kita tidak perlu ubah. Setelah kita melengkapi labelnya, kita cek lagi, kita defaultkan untuk pengaturan lainnya karena ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikutnya teman-teman semua, kita langsung lagi ke data view. Kita memastikan apakah sudah ada data yang kita pengenin, yaitu X1, X2 maupun variabel Y-nya. Kemudian kita membuka dari data yang kita sudah dapatkan, yang mana saya tadi bilang bahwa ini merupakan dari ceritanya sudah dijumlah dari poin-poin kuesioner, yang mana kita menggunakan kuesioner atau wawancara ya, untuk melihat dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel X maupun variabel Y-nya. Kita copy semua sampai data 53 ke data view. Tinggal kontrol copy dan kontrol V atau paste. Ini tadi kelupaan ada satu, kita periksa lagi, ternyata ada kurang satu. Kita mau copy dulu yang satu kolomnya lagi ya, satu barisnya, jadi supaya bisa mencapai data 53, atau jaga-jaga kalau misalkan nanti datanya terjadi outlier atau ini ya teman-teman semua, karena ibunya juga bilang mengajarkan kita kalau cari data itu supaya banyak, karena kalau misalkan ada pengujian atau pengobatan kayak gini bisa jadi datanya itu kepotong, sehingga kalau misalkan makin dikit nanti tidak memuaskan gitu ya teman-teman semua. Setelah itu kita coba lihat kembali apakah sudah sesuai dengan data yang Excel. Kemudian kita klik analyze, baru kita cari regression, dan kita lihat ke linear. Nah teman-teman semua, ini ada 3 variabel, X-nya ada 2, Y-nya 1. Kita tempatkan dulu yang partisipasi ke dalam dependent, dan yang persepsi dan kepercayaan itu di independent. Kemudian sebelum kita klik OK, kita klik save terlebih dahulu. Kita pastikan udah semua yang dependent ataupun independent sudah kita klik, dan kita ke residual. Ini salah ngeklik. Kita klik yang under standardized yang residual teman-teman semua, supaya kita bisa lihat nilai dari residual untuk yang kategori tersebut. Setelah itu tidak ada lagi yang dirubah, maka kita klik continue. Nah, ini kita pastikan kembali, klik continue, dan kita klik ke OK. Tunggu sebentar, maka datanya sudah keluar. Ini dia output dari regresi yang sudah kita cari teman-teman semua, tapi kita mungkin abaikan terlebih dahulu, karena kita akan melihat dari nilai residualnya, maka kita tutup dari data outputnya. Itu ada beberapa ya, residual statistik, koefisien, ANOVA. Kita minimize terlebih dahulu karena kita sudah mendapatkan hasil. Udah ada variabel terbarunya itu, yaitu residual underscore 1, yang mana kita akan menguji kembali dengan cara mentransformasi data dengan klik dari transform. Ini kita lihat ya teman-teman semua, untuk caranya transform dan compute variable akan muncul seperti gambar yang ada di layar. Kemudian target variabel yang kita pengen tuju itu adalah ABS residual atau ABS underscore res, absolute residual. Kita klik ABS underscore residual atau kita ketik.
Terus kita ke numeric expression yang kita pengen cari itu apa teman-teman. Namun kita ke function group terlebih dahulu, klik all dan cari ABS. Itu ada banyak yang kita bisa gunakan, tapi kita klik dulu yang ABS. Nah, di situ udah di numeric expressionnya udah ada ABS, ada dalam kurungnya teman-teman semua. Kita langsung klik aja yang res 1 atau unstandardized residual. Nah, kita klik. Setelah rumusnya tepat, ABS dalam kurung res underscore 1 tutup kurung, maka kita tinggal klik OK saja. Maka hasilnya sedang diproses. Dan ini dia teman-teman semua, di data view sudah muncul kembali dari ABS atau absolute residual yang kita sudah tadi transformasi data. Kemudian teman-teman semua, kita akan menganalisis regresi terlebih dahulu antara pengaruh dari X1, X2, dan ABS res dengan cara analyze regression dan linear regression, yang mana untuk dependent kita keluarkan terlebih dahulu yang partisipasinya, kita masukkan ke ABS atau absolute residual, dan independennya itu sudah benar karena kita akan mencari nilai X dan X2 ini memiliki pengaruh apa sih ke absolute residualnya. Nah, kita juga klik tadi ke save terlebih dahulu, centang residual unstandardized-nya dihapus dan klik continue. Kemudian kita langsung saja klik OK. Inilah yang akan kita gunakan untuk melihat atau melakukan regresi dari uji heteroskedastisitas, yang mana kita lihat variabel yang masukkan adalah kepercayaan dan persepsi, yang mana yang diujinya itu adalah dependent variabelnya absolute residual. Nah teman-teman semua, sebelum kita lanjut, kita ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu dasar pengambilan dari pengujian heteroskedastisitas menggunakan Glatzer ini, yang mana jika nilai signifikansi atau sig antara variabel independen dengan absolute residual ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah teman-teman semua, untuk kita lihat nilai signifikansinya atau sig di dalam data output SPSS yang kita sudah cari tahu nih, maka kita bisa langsung saja ke koefisien dari regresi hasil yang kedua ini. Berikut nilai koefisien yang sudah kita cari. Bisa dilihat dari variabel persepsi. Pertama itu nilai signifikansinya adalah 0,060, dan untuk variabel kepercayaan nilai signifikansinya yaitu 0,448, yang mana di sini otomatis dari dasar pemikiran pengambilan keputusan yang tadi sudah kita beritahu, maka ini adalah di atas dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan dari model regresi, yakni pengaruh persepsi dan kepercayaan terhadap partisipasi dari data yang sudah kita ambil tidak mengalami gejala atau uji heteroskedastisitas yang telah tadi kita bersama-sama lihat pengujiannya secara transformasi data dan lain sebagainya. Dari data yang didapat, maka ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Sehingga metode yang digunakan yaitu metode Glatzer ini, heteroskedastisitas menggunakan Glatzer ini adalah cara yang paling ampuh untuk melihat bagaimana data itu mengalami heteroskedastisitas hingga ke pengobatan yang paling sederhana dan juga bisa diterapkan ke
data yang kita ambil. Itu saja yang kita bisa paparkan terkait materi uji heteroskedastisitas Gletser, yang mana alhamdulillah kita sudah selesai, sehingga kita bisa menyimpan data input ataupun outputnya dengan klik save. Dan kita bisa ganti file name-nya dengan nama yang kita inginkan. Seperti contohnya di sini adalah tb2statbis. Mantap. Oke, baru kita langsung save saja. Setelah kita save, outputnya juga kita bisa simpan dengan nama yang serupa agar kita tidak hilang datanya, teman-teman semua. Output tb2statbis. Kita klik save, dan itu juga menjadi akhir perjumpaan kita untuk penugasan TB2 statistik bisnis uji heteroskedastisitas. Baik teman-teman semua, itulah tadi pemaparan dari uji heteroskedastisitas Gletser yang mana kita sudah selesai. Teman-teman semua, ini bukan satu-satunya video untuk pemenuhan tugas besar 2 statistik bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Erna Setiani, karena kita masih ada 3 uji lagi yang teman-teman bisa saksikan bersama di link yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas ilmunya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam terus belajar dan menjadikan ladang keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.